Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Arnab. Saya adalah mahasiswa S1 SI06 Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 19.12.1311. Di sini saya ingin mempresentasikan atau membuat tutorial tentang REST API sesuai dengan tema UTS atau tugas UTS, pemrograman klien server. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya ke dalam gambar sini. Oke, kita lanjut di sini. Pertama-tama kita buka VS Code dulu. Nah, setelah VS Code terbuka, kita buka Google Chrome. Kita download yang namanya kode igniter dan REST API main. Nah, kode igniter di sini kita bisa cari di Google di sini. Cari saja kata kuncinya kode igniter. Nah, oke, kita cari. Nah, kita langsung pilih. Terus kita pilih yang kode igniter 3. Kita download di sini, kita kode igniter 3. Kita download di sini. Nah, karena di sini saya sudah download, saya tidak ingin mendownload lagi. Nah, oke, selanjutnya kita ke REST API main. Nah, di sini linknya ini ya, github.com/strip res underscore API. Nah, di sini kita langsung download di sini, download zip ya. Di sini sudah ada lagi. Jika sudah download, kita ke download, terus di sini kita pindahkan ke local disk C, XM, htdocs, kita pindahkan ke sini, lalu kita ekstrak. Nah, coba ya, kita ke sini replace saja, terus kita ekstrak dua-duanya. Kita ekstrak di sini, kita ekstrak files. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kita tadi mana ya, REST API sama tadi mana. Nah, oke, ini sudah ketemu. Nah, setelah kode igniternya sudah diekstrak, kita ganti nama yaitu menjadi nama UTS PCS. Karena di sini saya sudah bikin, saya ingin mengimplementasikan saja untuk shortcode-nya dan fungsi-fungsinya, daripada saya membuat ulang lagi, takutnya nanti videonya presentasi terlalu lama. Oke, selanjutnya setelah ini kita apa namanya, kita pilih yang REST API main, kita pilih ini, terus kita pilih format sama REST controller. Ini kita pindah ke application libraries, kita pilih application libraries. Ini ada di sini, libraries kita paste di sini. Nah, karena di sini sudah ada, saya tidak ingin mempaste di sini, kita hanya mencontohkan saja. Terus kita ke REST API lagi, terus ada idpub, aduh maaf, ini kita cancel ya, idap sama REST PHP ini kita pilih, kita Ctrl X ke dalam application config, application config mana ya. Di sini kita paste di sini, karena di sini saya sudah ada, saya tidak ingin mempaste di sini, takutnya nanti malah jadi error karena sudah ada yang agak sedikit terubah. Oke, selanjutnya kita ada REST controller lang. Nah, di sini di XM ada docs tadi ya, di folder tadi ya. Ada aplikasi, bukan, maaf, di sini REST API main, ada REST controller lang. Nah, ini kita pilih ada docs UTS PCS language, application language English. Nah, di sini ya. Oke, karena di sini sudah ada, kita silang saja. Nah, selanjutnya kita setting database yang ada di sini. Nah, database-nya ini ada di folder config, terus database. Nah,
untuk teman-teman yang belum mempunyai database, kalian bisa buat untuk database-nya ini namanya latihan ya di sini, karena saya ini meneruskan atau melanjutkan dari modul-modul yang kemarin. Di sini saya masih sama ya database-nya, cuma yang beda itu tabelnya aja. Nah, di sini mahasiswa mata kuliah role user ini aslinya tidak terpakai di implementasi kali ini karena kita hanya menggunakan tabel pengguna ini satu ini. Nah, untuk ini kita abaikan saja ya yang untuk role user mahasiswa kuliah. Nah, kita fokus ke pengguna ini. Nah, untuk struktur tabelnya di sini ada username, nama, level, password dengan username adalah primary key-nya. Nah, oke, selanjutnya kita ke sini lagi, kita pilih database, kita scroll paling bawah, ada di sini latihan database ya. Ini database-nya ini nama database-nya adalah latihan, terus username-nya aja root. Nah, selanjutnya kita ke config autoload. Maaf, kita ke autoload. Nah, di sini untuk autoload libraries kita setting database sama session. Nah, selanjutnya kita ke autoload helper. Nah, untuk helper ini kenapa JWT helper? Nah, oke, jadi di sini di language maaf, di sini di htdocs, terus di REST API main tadi yang sudah kita download, kita ada yang namanya JWT helper. Nah, ini kita Ctrl X, kita pindah ke htdocs, ke UTS-PCS application, kita ke helpers. Nah, kita paste di sini. Nah, di sini karena sudah ada, saya tidak ingin mempastekan di sini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini helpernya, autoload helpernya diisi JWT helper sesuai file yang tadi barusan kita pindahkan. Oke, selanjutnya kita ke config, udah nggak ada ya. Config udah nggak ada. Oke, selanjutnya kita buat model. Nah, kenapa ini kok ada dua autentikasi model sama pengguna model? Kita hanya pakai yang pengguna model karena autentikasi model ini adalah barisan coding yang ada di modul 5 yang pertemuan kemarin yang masih latihan. Nah, kenapa kok nggak saya buat project yang berbeda aja? Nah, karena saya sukanya itu yang jadi satu biar rapi, biar tidak berantakan. Nah, ini saya membuat model baru ini di dalam folder model, terus kita kasih nama pengguna underscore model. Nah, oke, kita jelaskan di sini kita ada kelas pengguna model extend ke CI model. Nah, deklarasi konstruktor dulu pertama. Selanjutnya kita membuat function untuk menampilkan data pengguna dan search sebagai nama atau username. Nah, di sini ada public function get nama pengguna nama. Jika kolom nama kosong maka akan memperlihatkan semua data. Jika jika kolom nama terisi atau mencari data dengan nama using like, maka kita akan mereturn variabel data yang ini. Oke, kita implementasi ke controllernya. Nah, controller di sini kita hanya fokus ke controller pengguna. Dan mata kuliah autentikasi welcome. Nah, di sini controller pengguna ini adalah controller yang saling berkesinambungan dengan model pengguna model. Oke, di sini kita hilang dulu yang ini. Kita ke controller pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada function untuk menampilkan data get. Nah, kita buat dulu fungsinya. Di sini ada panggil token check. Nah, ini sebetulnya ini ada di langkah terakhir dari tutorial ini karena ini harus ditaruh di sini, jadi ini terlihat di pertama kali. Nah, oke, ini kita abaikan dulu, kita kasih komentar apa sini ya, kita kasih komentar dulu. Nah, oke, setelah itu kita buat ya variabel nama, disket nama, memanggil function get pengguna dari model. Nah, ini dipanggil ya pengguna model ini get pengguna ini dipanggil ke sini. Pengguna model adalah ini, get pengguna adalah
namanya. Pengguna model tuh ininya, kelas pengguna model. Oke, result di sini ada respon terhadap apa yang kita cari. Nah, jika sukses maka akan memunculkan pesan sukses true, message data ditemukan, data array pengguna menampilkan data, menampilkan responsi. Nah, respon ini ditampilkan dari sini ya, sini ke sini. Nah, result test controller. Oke, kita ke Postman-nya, kita praktekkan. Di sini karena saya sudah mengimplementasikan mencoba-coba tadi. Nah, di sini jadi ada apa namanya? Save-savean agar tidak terlalu lama, agar tidak terlalu belibet atau jelimet. Nah, oke, di sini kita mencari nama yang ada namanya Adam. Nah, di sini kita pilih get, terus di sini kita pastekan. Oke, sebelumnya kita implementasikan di sini dahulu. Nah, di sini ada localhost UTS PCS nama controllernya. Nama controllernya ini adalah pengguna tadi ya. Oke, oke, di sini muncul semua ya. Nah, ini kita copy, kita taruh ke sini. Oke, kita send. Coba. Nah, data ditemukan. Pengguna nama email Adam admin, password 123. Oke, selanjutnya kalau kita hapus ininya, coba ya. Kita hapus. Nah, akan keluar semua. Oke, sampai di sini kita langsung lanjut saja ke ini. Kita hapus dulu ke apa namanya, post. Kita ke post itu adalah menambahkan data ke database. Nah, oke, kita masuk ke pengguna model lagi, kita masuk, terus di sini ada function insert data pengguna. Nah, kita kasih nama insert pengguna, ini data, variabel data, dan ini cek data pengguna. Jika username belum ada, maka data akan bisa ditambahkan ke tabel pengguna. Jadi artinya jika username di tabel database itu belum ada, maka username-nya itu bisa data-datanya itu bisa ditambahkan. Jika kalau username-nya sudah ada, maka dia itu tidak bisa menambahkan datanya ke dalam database karena takutnya nanti ada data-data yang menumpuk. Nah, oke, kita ke controllernya. Di sini ada index post. Nah, di sini ada juga panggil token. Kita slash dulu. Nah, di sini index post ini berfungsi untuk controller untuk menjembatani untuk mengisi data ke database. Nah, jika post username validasi message-nya ini adalah validasi message. Jika username-nya itu kosong, maka email username tidak boleh kosong, akan menampilkan pesan email tidak boleh kosong. Nah, jika username tidak kosong dan username ada tidak sesuai dengan email, jadi username itu adalah email di sini ya. Jadi kalau tidak dengan format email, maka dia akan menampilkan email tidak sah. Oke, selanjutnya jika kolom nama kosong, maka akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Selanjutnya jika jika level kosong, maka akan menampilkan level tidak boleh kosong. Selanjutnya juga password kosong akan menampilkan password tidak boleh kosong. Nah, oke, selanjutnya akan menampilkan validasi. Jika count validasi message lebih dari 0, maka menampilkan sukses adalah gagal. Pesan input data gagal, data tidak benar. Validasi message. Nah, oke. Selanjutnya untuk penambahan data ini ada di sini ya. Data sama dengan array, username ngepost ke username, nama ke nama, level ke level, password ke password.
Nah, memanggil function insert pengguna dari model pengguna model. Nah, di sini pengguna model ada function insert pengguna ya. Kita panggil di sini. Oke, selanjutnya penambahan respons jika data yang kita tambahkan. Jika data yang ditambahkan ada yang sama, maka tidak bisa ditambahkan karena data sudah tersedia. Jadi menghindari yang artinya itu menghindari data double ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita praktekkan saja ke Postman-nya. Nah, oke, kita udah di Postman-nya. Di sini kita menambahkan data. Jika ya, kita di sini kita lihat, di sini ada data jelajahi, ada data abel@gmail.com. Nah, ini baru saja saya tambahkan. Coba kita tambahkan lagi tanpa mengubah ininya. Kan muncul seperti apa? Nah, data yang ditambahkan sudah tersedia. Ini adalah validasinya. Nah, jika ini saya kasih angka 1, terus ini juga kasih 1. Nah, ini aslinya nggak penting yang baris nama ini, tapi yang ini buat formalitas saja lah. Nah, data berhasil diinputkan. Bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ya. Ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita hapus dulu yang ini ya, biar nanti tidak lupa. Nah, oke, kita ke pengguna model lagi, ke modelnya. Kita ke put. Nah, untuk put, ini adalah ini public functionnya. Kita update pengguna data username. Nah, this data where dimana data adalah username, ininya sama. Ini syaratnya jika username sudah terpenuhi maka dapat melakukan update. Nah, jika data akan terjadi di mana update data akan terjadi di mana jika username-nya terpenuhi. Ini syaratnya. Jika username sudah terpenuhi, maka dapat melakukan update. Jadi ini adalah validasi apakah username-nya itu betul apa enggak. Nah, jika enggak betul, orang itu tidak akan bisa mengubah data-data yang di dalamnya. Sedangkan jika username-nya ini benar atau sama, nah ini akan bisa mengubah data-datanya. Oke, selanjutnya kita ke tabel pengguna. Kita ke update. Nah, di sini ya index path. Nah, ini kita garis miring aja. Nah, oke, kita ada di sini sama ya seperti yang tadi di atas. Validasi saja. Nah, oke. Data yang akan diubah ini panggil function update pengguna dari model. Nah, ini model terus update pengguna. Nah, kita panggil ke sini pengguna model, nama kelasnya, terus update pengguna, nama functionnya. Nah, terus responsnya kita output array sukses, true, data berhasil diubah, data array. Nah, data array ini akan menampilkan data yang diubah itu kayak gimana hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa langsung praktek ke sini. Kita ganti ini yang namanya put. Nah, ini pengguna ya. Ini kita send, coba ya. Data berhasil diubah. Karena sama ya. Ini username-nya sama. Nah, ini kita kasih Adam Arnab 1. Passwordnya 4. Nah, kita send. Nah, dia akan berubah Adam Arnab 1 1 2 3 4. Oke. Sampai di sini kita lanjut untuk menghapus data. Menghapus data, kita ke modelnya dulu. Kita bikin function untuk menghapus data. Nih. Nah, untuk delete datanya ini adalah ini untuk memvalidasi apakah username-nya itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, tidak bisa menghapus. Jika sama, itu akan bisa menghapus. Nah, this db delete pengguna. Oke, kita delete. Terus return result row array. Nah, kita pilih ini. Lalu kita pilih delete pengguna, kita kasih
Untuk penggunanya itu username kita kasih value Andi 123 at gmail.com. Nah, kita send. Token tidak cocok. Kenapa kok token tidak cocok? Karena di sini ada token check. Nah, ini fungsinya untuk di JWT nanti ya. Nah, oke, kita ke sini lagi, lalu kita pencet. Nah, hapus data, gagal email atau username tidak ditemukan. Oke, kita coba lihat. Andi 1236. Oke, sudah diupdate ya di sini ya. Andi 1236. Kita ke postman-nya lagi 1236. Oke, kita send. Oke, kok masih salah? Kasir Andi. Oke teman-teman, jadi kita salah pencet yang ini ya. Kita harusnya pilih yang ini. Nah, ini kita pilih 1236. Oke, kita send. Nah, hapus data berhasil. Kita lihat di sini masih ada ya sebelum kita refresh. Terus setelah kita refresh, nah tidak ada dia. Oke, kita bahas surcode-nya. Nah, di sini seperti tadi ada validasi terlebih dahulu. Jika username-nya itu kosong, maka email atau username tidak boleh kosong. Jika email tidak sesuai, maka ada peringatan jika email itu tidak sesuai. Untuk menampilkan validasi, nah ini. Terus selanjutnya ada panggil function delete pengguna dari model. Nah, modelnya itu ini. Nah, delete pengguna kita panggil ya tadi ya. Terus di sini ada this response untuk output REST controller HTTP. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini kenapa kita pakai REST controller? Nah, biasanya kita pakai CI controller, tapi kenapa di sini REST controller? Nah, jadi di sini yang tadi kita udah pindah ini. Ini akan dipindah ke helper tadi ya, helper tadi. The docs helper SPJS application helper. Nah, kita pindah di sini ya. Nah, oke. Terus selanjutnya, nah ini mengambil dari sini. Ini di libraries apa di sini? Nah, iya di libraries, maaf. Di libraries kita ngambil dari libraries ya. REST control ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan sudah membuat ini semua post, get, put, dan delete. Nah, selanjutnya kita akan membuat login ini. Nah, untuk membuat login kita akan nih, kita menghapus ini dulu. Nah, kita hapus dulu. Terus kita function untuk menghapus data ini kita hapus juga dulu ini. Nah, terus kita bikin function untuk login di controller ya. Terus kita ke pengguna model dulu. Kita di sini bikin function juga untuk login. Nah, public function login username dan password. Login itu pakai username dan password. Cek data this db where di mana username adalah username, this db di mana password adalah password, dan di sini variable data berisikan this db ngambil data dari pengguna, return data array. Nah,
Oke, kita ke pengguna, ke controllernya. Nah, function untuk login. Nah, function login post. Nah, isi value parameter username dan password. Nah, ini fungsinya buat mengisi isi dari parameter username dan password. Nah, selanjutnya load model login function. Load model. Nah, load model dari sini. Nah, login ini sini ada namanya pengguna model, login, username, dan password. Ketahuan dari ininya. Ini adalah nama kelasnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan respon jika datanya kosong, maka akan menampilkan suksesnya itu 0, pesannya username dan password salah, datanya 0, dan error code-nya 1308. Nah, respons ini untuk menampilkan ininya. Oke, kita lanjut. Else jika tidak, jika berhasil login, maka instance ke kelas JWT yang ada di helper JWT. Nah, tadi kan ada di helper, tadi ada JWT helper yang berasal dari application UTS, htdocs ada di REST API main, terus ada di nah, setelah itu ada di REST controller. Ya, ini kita pindah ke htdocs, terus kita pindah ke XAMPP, kita pindah ke UTS PCS, kita pindah ke sini, kita pindah ke chat sih, kita pindah ke application controller config. Ini sih UTS PCS, kita pindah ke helper. Nah, helper kita pindah ke sini. Setelah itu kita sudahin, biarin aja. Nah, JWT helper ini berfungsi untuk di dalamnya itu ada function-function untuk mengenkode dan atau dekode kode-kode dari yang pernah kita buat, dari file-file yang pernah kita buat agar lebih aman. Nah, pengguna. Nah, di sini akan mengecek data ya, data untuk login. Terus di sini kita akan dibawakan ke pilihan sini, bukan pilihannya tapi percabangan di sini. Jika di sini else, di sini akan mendekode ya, mendekode, kan mengencode atau memanggil instant class JWT di helper JWT. Nah, ini JWT. Nah, ini ya JWT ya. Terus di sini ada juga mana tadi? Nah, ini secret key. Nah, secret key ini adalah sebuah kata-kata atau apalah, terserah bikin sendiri tapi yang sulit ditebak oleh orang lain agar tidak dokumen yang pernah kita buat agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Nah, ini mengambil fungsi untuk mengambil waktu saat ini untuk melakukan login agar waktu login adalah terbatas, misalnya 30 menit. Nah, jika tidak ada aktivitas selama 30 menit, dia akan output sendiri, logout sendiri. Nah, set payload. Nah, ini payloadnya untuk membatasi waktu saat sudah login. Username, data username. Nah, di sini sama saja, name, data nama, user type, data level, login time. Nah, ini waktu loginnya, data get timestamp. Nah, expired time, data get steam time plus 1800. Oke, second kayaknya. Oke, selanjutnya kita ke proses encoder. Di sini ada proses encoder, result array success true, pesan login berhasil, data. Nah, JWT encode payload. Nah, dari sini payloadnya. Terus secret key-nya dari sini berfungsi untuk mengencode menjadi token. Nah, jadi data-data yang tadi kita masukkan itu akan di encode menjadi token biar lebih aman lagi. Nah, oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya kita ke function check token. Nah, berfungsi untuk mengambil token yang berasal dari header bagian auto raise. Nah, function token check tree coba token this input get request header authorization. Jika tidak kosong, maka token explode token 1. Nah, JWT-nya ini mengambil dari kelas JWT yang ada di helper JWT. Nah, oke. Panggil deklarasi secret key. Nah, ini secret key ini adalah deklarasi yang sudah kita buat di sini ya. Di mana tadi? Maaf. Nah, ini ya. Ini harus sama, tidak boleh berbeda. Sama yang di bawah ya. Oke. Ini ada perintah token decode. Nah, JWT decode token secret key. Nah, oke. Charge exception variable a result array sukses. Jika suksesnya itu adalah tidak cocok besar, maka tidak cocok, token tidak cocok, data 0, error kode 1204. Nah, oke, selanjutnya kita menampilkan respon dari uh, flash controllernya itu sendiri. Oke, kita langsung implementasikan ke sini aja. Nah, bagi yang belum punya seperti ini, kalian bisa pilih ini, terus kalian pilih ini, kita rename. Nah, rename, kita kasih login. Nah, kita tambah di sini ya. Nah, kita tambah bear token. Nah, terus nanti kita nah, oke, kita sudah ketemu di sini. Nah, ini login, kita pilih put aja, posting cost, terus kita key-nya itu kita pilih ini dulu, terus body dulu deh, kita cek dulu, kita send ada username. Nama. Nah, pokoknya itu aja dulu. Nah, di sini kita ada password ya, ada password. Oke, value-nya loginnya value-nya harus sama ya. Sama dengan apel1@gmail.com, apel1@gmail.com, apel1.gmail.com, apel1. Nah, kita kucek-kucek apel gmail.com. Oke, passwordnya 1234. Oke, send. Nah, kok request URL-nya empty? Nah, kita copy dari sini aja. Ctrl C. Nah, kita panggil tadi ya. Nah, ini salah lagi ya. Nah, kita ini, kita login, terus kita authorization. Sini kita sini aja lah dulu. Kita sini ada key username, value-nya itu siapa ya? Tadi siapa, lupa. apel1@gmail.com, apel1 kasir dan apel1@gmail.com.
Oke, kita login ya. Nah, token tidak cocok. Oke, kita coba benahi. Nama Abel gmail1.com. Nah, kenapa tidak cocok? Di sini ada kurang yang namanya password. Saya oke, kenapa ya? Nah, oke, jadi di sini tadi ada di kolom authorization. Di sini kita pilih, terus kita pilih di sini tipenya itu Bear token. Terus di sini kita body, di sini kita pilih ya username sama passwordnya, kita send. Nah, ini dia, menampilkan data semuanya. Oke, di sini ada authorization ini, kita dapat tokennya ini. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini kita pindah di post ya. Nah, kita pilih send. Nah, ini kenapa salah? Kayaknya ini ada yang salah di sini. Kita pilih send. Nah, login berhasil. Nah, ini ada tokennya. Tokennya ini kita copy, fungsinya untuk bisa mengakses get, post, put pengguna dan delete pengguna yang ada di sini. Nah, tanpa ini, yang biru-biru ini tadi yang saya blok ini, kita nggak bisa mengupdate dan mengakses ini dari sini. Oke, selanjutnya kita pilih ke halaman authorization, kita pilih ke sini, kita pastikan ulunya di sini. Nah, ini ya, kita paste. Oke, nah, kayak gitu ya Bang. Nah, oke. Nah, oke, setelah kita copy, kita ke body, terus kita get. Oke, kita centang username-nya. Nah, ini ya. Terus setelah ini kita apa namanya? Post, post. Nah, username atau password salah. Passwordnya kita taruh di sini. Kita login dulu. Nah, Abel di sini. Tokennya ini ya. Postnya untuk login tadi ya. Kita ke path. Nah, kita put. Kita pilih send. Nama tidak boleh kosong, level tidak boleh kosong. Di sini ada nama juga. Nama Dina. Terus di sini ada level kasir. Nah, oke, kita tambahkan, coba ya, kita ubah. Nah, data berhasil diubah. Username Abel1 Gmail, namanya Dina, levelnya kasir, passwordnya 1234. Oke, ke part ke delete ya. Kita ke delete, kita ini kan centang aja, kita ke Abel1231 ini ya. Oke, hapus data berhasil. Abel1 @gmail Dina kasir, kita lihat di sini. Nah, ini sudah tidak ada ya. Oke, untuk implementasi di ininya sudah selesai. Kita pembahasan untuk yang ini. Di mana ya? Di ini ya, di token check. Nah, ini kenapa ini kok setiap ini kok ada? Nah, token check di setiap functionnya itu ada token check ini kenapa? Nah, jadi di sini di token check ini, di token check mana? Token check. Nah, token check ini fungsinya untuk mengambil token yang berasal dari header bagian authorize. Nah, ini fungsinya untuk mengambil apa namanya tadi, token-token yang tersembunyi di dalam sebuah data. Nah,
Oke, ini jadinya ditaruh di setiap function-function di atas. Jadi kalau mau login harus ada ininya dulu, panggil token check, akan ngecek tokennya ini bener nggak nih gitu. Kalau username sama passwordnya bener, oke. Kalau tidak benar berarti Anda bukan pemilik akun tersebut. Oke, nah jadi mungkin sekian dulu dari saya. Untuk kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke.